Apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk melakukan tindakan tersebut? Ini agak dalam nih. Iya. Agak dalam nih. Agak dalam nih. Spontan. Spontan aja. Sejarah panjang dalam menjadi demonstran jalanan. Dan salah satu hal yang paling mudah diingat dari Pak Safruddin ini serba biru semuanya. Ya. Mulai dari rambut, pakaian, semuanya serba biru. Selamat sore Sobat Parlemen semuanya, Sampurasun. Selamat datang dan selamat menyaksikan kembali podcast Rumah Rakyat, mendengar, menanggapi, menginspirasi. Saya Fadil dari bagian Humas Protokol DPRD Kota Bogor akan menjadi pemandu dan juga host pada acara sore hari ini. Bagi Sobat Parlemen semua yang sudah mengikuti acara kita di tahun lalu, mungkin kita hanya melalui live Instagram, tapi pada acara hari ini kita memiliki konsep yang baru, punya ruangan baru, punya alat-alat baru, dan tamunya juga otomatis baru hari ini. Jadi podcast Rumah Rakyat ini adalah program rutin dari Sekretariat DPRD Kota Bogor sebagai tempat untuk mengenal anggota DPRD Kota Bogor, sekaligus wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan isu yang sedang hangat. Tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk itu saat ini sudah hadir tamu perdana dari podcast Rumah Rakyat season 2, yaitu Ketua Fraksi Amanat Nurani sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Bapak Safruddin Bima. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Hari ini puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Belum ada godaan-godaan yang berarti Ya, ya? godaan selalu ada. Godaan selalu ada. Terus. Oke, jadi karena kita sudah vaksin booster, boleh Pak dilepas Pak maskernya Pak? Jadi biar kelihatan ketampanannya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke segmen pertama, yaitu salam kenal. Ya, di salam kenal ini saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Safruddin Bima. Jadi Bapak Safruddin Bima ini lahir di Kampa Bima 17 Agustus tahun 1968. Ya, Memang Bapak dulu datang dari Bima, datang ke Kota Bogor itu untuk sekolah. untuk sekolah Pak? Kuliah. Oke. Kuliahnya di mana Pak? Bisa diceritakan nggak sih Pak? Kuliahnya di tamat S1-nya di Universitas Ibnu Bogor. Oke, Wika ya. Iya. Dan juga Bapak Safruddin Bima ini salah satu pelopor atau pendiri PAN di Kota dan Kabupaten Bogor juga ya Pak ya? Saya salah satu deklarator Ya. Kota dan Kabupaten Bogor. Bersama teman-teman saya di Bogor Kota dan Kabupaten, dulu Depok juga Masih menyatu. Bisa diceritakan nggak sih Pak kenapa Bapak memilih masuk ke Partai PAN? Ya, saya dulu berlatar belakang aktivis mahasiswa, mengamati langkah-langkah tokoh kritis di saat itu. Bahkan Pak Amin Rais dulu sejak beberapa tahun sebelumnya sudah bicara soal freeport, soal yang lain. Saya yang waktu itu belum turun partai politik, ketika reformasi, ya saya bersama teman-teman saya di Kota Bogor, beberapa akademisi, aktivis, dan berbagai kalangan, termasuk kalangan agama, itu mengambil inisiatif. Jadi kita ketika di pusat udah di pukul gongnya, kita pun bergegas Kota dan Kabupaten Bogor, kita juga harus mendeklarasikan partai baru ini sebagai partai yang mengusung perubahan dan reformasi pada saat itu. Berarti Pak Safruddin merasakan gejolak reformasi 98 Pak ya? Saya merasakan. Karena saat itu mungkin Pak Safruddin masih aktif di HMI juga Pak ya? Ya, kalau di HMI saya sudah tidak aktif, tetapi saya masih berkomunikasi dengan adik-adik saya dari kalangan pergerakan kampus. Itu kan saya tidak putus komunikasi karena saya lahir di panggung itu, medan itu maksudnya bagaimanapun nggak bisa dihilangkan betul gitu. Sejarah panjang dalam menjadi demonstran jalanan itu dari dulu itu. Jadi ya adanya dinamika yang mengarah, menurut keyakinan kita mengarah pada perbaikan tatanan bangsa dan negara, kita bismillah menjadi pelopor.
Dan salah satu hal yang paling mudah diingat dari Pak Safruddin ini serba biru semuanya. Mulai dari rambut, pakaian, semuanya serba biru. Bahkan di kancah politik nasional pun nama beliau sudah besar gitu, karena tiap ada gelaran rapat atau musyawarah nasional, Bapak selalu hadir Pak ya, sebagai ketua DPD PAN ya, Kota Bogor. Oke, dan di sini program utama dari Pak Safruddin saat mengikuti pencalegan di 2018 Pak ya, itu ada penguatan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan marginal. Bapak melihat ekonomi marginal ini seperti apa sih Pak di Kota Bogor? Apa yang perlu dibenahi Pak? Ya, jadi gini, saya ini lahir dari masyarakat grassroots. Saya bukan anak tokoh, artinya tokoh juga tokoh di kampung. Saya mengalami berbagai kesulitan dan tantangan hidup, termasuk tantangan dan kesulitan saat merantau. Jadi ketika kita bicara tentang kaum marginal, kaum yang secara dalam kehidupan itu barangkali jauh dari terpinggirkan, jauh dari kemapanan, rasanya spirit, ras, semangat saya itu menyatu di situ, sehingga itu menjadi salah satu hawa yang muncul di diri saya ketika saya ingin maju sebagai wakil rakyat. Dan saya tidak bisa mengesampingkan itu sampai hari ini dan sampai kapanpun. Itu terlalu dalam situasi dan kondisi yang barangkali yang dialami dalam keterbatasan hidup itu. Bukan karena saya serba terbatas juga, tetapi saya melewati masa itu juga panjang. Memang saat pertama kali merantau ke Bogor itu sulit Pak ya perjalanannya? Sulit perjalanan. Kita ya ngekos, harus bayar kos, kita harus bikin makan pagi sore, sementara saya kuliah jalan dan aktivitas saya di kalangan pergerakan juga jalan gitu. Kalau dulu kan kita mau bikin spanduk aja kan kita harus pakai ujian. Ya, kertas manila tulis pakai spidol jadi itu semua kan uang jajan yang kita pakai. Siap. Dan Pak Safruddin juga masih menjadi dosen Pak ya sekarang ya? Saya UIK ya? Dosen tetap di UIK Bogor. Mengajar fakultas apa? Saya mengajar fakultas pendidikan. Mata kuliah perubahan sosial, inovasi pendidikan. Bapak selama menjadi dosen dan sekarang juga sambil menjadi politisi, ilmu-ilmu apa sih Pak yang bisa dibawa dari akademisi ke politisi? Saya merasa sebagai politisi memang tidak bisa terlalu menjauh dari kampus. Karena ketika saya menjadi politisi ini kan dunia praktis. Ketika saya terus berinteraksi dengan suasana kampus, termasuk kecenderungannya membaca, mendengarkan berbagai hal yang sifatnya intelektual dan menyodorkan banyak tata nilai, itu mengontrol pikiran saya agar harus tetap dalam groove, harus tetap menetrek, harus tetap memiliki nilai kritis, harus tetap tajam, harus tetap mampu bersuara, harus tetap memiliki idealisme, harus tetap punya dedikasi, harus tetap punya kritik. Itu dikontrol oleh keadaan, bukan oleh orang, oleh suasana. Jadi tadi sudah kita ketahui profil singkat dari Bapak Safruddin Lima, dan kita akan masuk ke segmen berikutnya Pak. Ada diksi di balik sisi. Jadi di balik sisi ini saya akan membacakan beberapa fakta yang sudah dikumpulkan oleh tim Humas Protokol. Jadi Bapak bisa menanggapi juga Pak. Jadi yang pertama adalah Pak SB merupakan salah satu anggota DPRD yang pernah menyumbangkan gajinya untuk membantu warga untuk menghadapi pandemi COVID yang sudah hampir 3 tahun Pak ya kita jalani ini Pak ya. Apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk melakukan tindakan tersebut Pak? Ini agak dalam nih. Ya. Jadi masyarakat kita ini hidup normal aja belum apa. Banyak, bukan semua. Hidup normal aja belum apa, apalagi ada bencana. Ini bencana kok. Jadi dulu saya tanpa ada tanpa ada
hal-hal yang politis gitu, langsung bergerak aja, spontan aja. Saya ya siapkan ribuan paket sembako, saya siapkan apa itu namanya itu pulsa gratis, ya kan? Kuota gratis untuk Kuota gratis untuk anak-anak sekolah itu karena mereka harus ya jangankan untuk beli pulsa, kan untuk keluarga tertentu, untuk sekedar membiayai kehidupannya saja itu mereka masih kembang kembis. Ya. Jadi tantangannya masyarakat di era COVID ini itu bukan main. Dan salah satu hal yang sangat membantu mereka tidak bisa menaikkan dan meraih itu ketika mereka tidak bisa berinteraksi lepas dalam mengikhtiarkan kehidupannya, karena kita harus jaga jarak, harus jaga prokes dan lain-lain gitu. Nah, mereka yang punya usaha-usaha kecil itu ya mungkin tidak semua, tapi banyak yang lumpuh. Minimal turun gitu maksudnya. Untuk bertahan aja kemarin itu luar biasa, udah alhamdulillah. Jangan kita bisa survive. Gitu. Jadi dalam situasi seperti itu, saya bukan hanya karena seorang politisi, saya bagian dari masyarakat dengan segala keterbatasan itu, ya harus ada di tengah kondisi itu. Gitu. Mau bawanya banyak, mau bawanya sedikit gitu. Mau cuma datang tepuk-tepuk dan memberikan spirit, saya sudah ada di situ. Nggak boleh keluar dari situasi itu. Itu aja. Jadi berangkat dari rasa kemanusiaan juga berarti Pak? Ya, itu pasti. Oke. Memang topik ini sangat dalam Pak ya bagi Pak Sapnudin ya? Ya tadi keterbatasan hidup ini kan kalau kita lagi ini kan susah ini kan kalau lagi enak ngomong kan, kalau lagi semua cukup kan udah sabar, ya kan kita bicara kan, nanti akan ada jalan keluar, akan indah pada waktunya gitu. Tapi lagi sulit itu bahasa itu tuh agak susah dicerna gitu. Orang mau masak pagi jam 2 siang gimana? Ya ditunggu jam beras. Gitu. Jadi berasnya ini yang harus kita bawa 2 liter. Gitu. Sehingga 2 hari ke depan mereka hidup dengan 3 anak. Hidup saat makan dengan telur. Ya minimal makan dulu, jangan sampai berhenti gitu, jangan sampai ya istilah lucu lah ya. Kalau ada di kalangan kita masih ada masyarakat yang masih kesulitan untuk segera mendapatkan memiliki bahan untuk masak supaya bisa makan. Dan menurut saya tragis ya. Itu memang sangat memukul sendi-sendi kehidupan Pak ya. Lalu untuk lanjut lagi kita ke diksi yang kedua, Pak Sapnudin ini menjadi salah satu anggota yang paling vokal, yang paling nyentrik, yang gayanya khas, punya ciri khas. Kalau boleh tahu siapa sih Pak yang menginspirasi Bapak? Ya, saya ini muncul begitu aja alamnya. Barangkali saya tidak mau terbelenggu oleh sebuah keadaan yang membuat saya tidak bisa berekspresi. Sejak saya masih sekolah menengah saja, saya sudah memiliki dinamika diri yang tinggi. Sejak SMA pun saya sudah mulai, ya istilahnya udah ada dinamika diri yang tinggi. Sehingga kesininya, ya apalagi saya memasuki dunia pergerakan kampus. Saya bukan hanya ekstra kampus, tapi juga intra kampus. Dulu saya pernah memimpin senat mahasiswa. Dan juga saya aktif di HMI. Di zaman itu ya sulit bergerak, tapi kita tetap bergerak. Jadi barangkali dari sudut itulah, karena saya dapat pembelajaran panjang itu, dan saya orang yang dulu serang membaca dan menulis. Saya di rumah punya perpustakaan pribadi. Buku-buku baru sebeli. Kapan-kapan kita boleh Pak yang boleh. Lihat koleksi-koleksi buku Pak Sapnudin. Boleh. Itu, dan saya senang baca tokoh-tokoh yang karakternya kuat di dunia ini. Bisa disebutkan Pak? Ya, salah satunya Bung Karno. Dan foto Bung Karno di rumah saya. Masih ada. Ya. Selanjutnya ya maaf ya kalau ini tidak ada hubungannya dengan politik mereka, tapi karakternya yang saya lihat. Ya Saddam Hussein.
Saddam Hussein. Muammar Gaddafi, Oke. Nelson Mandela. Oke. Gitu. Jadi mereka itu para tokoh-tokoh pergerakan di di negaranya itu, menurut saya adalah sebuah bius bagi saya gitu untuk menguatkan kegigihan diri. Walaupun tidak mungkin saya sekali bilang mereka, tapi inspirasi saya minimal mencontoh bagaimana kokoh dan tangguhnya mereka meneguhkan idealisme mereka. Baik, tadi kita sudah pertama mengenal Pak Safrudin, lalu kita mengajak ke diksi, dan sekarang kita langsung masuk Pak ke tema acara kita, fokus utama kita yaitu pembahasan LKPJ, laporan pertanggungjawaban dari Wali Kota tahun anggaran 2021 yang sudah dibahas Pak ya di Komisi 1 ya Pak. Dan kemarin juga sudah muncul beberapa berita bahwa Komisi 1 ini memfokuskan atau mengeluarkan rekomendasi yaitu dibutuhkan peningkatan ASN dan kesetaraan tunjangan kinerja ASN. Bisa dijelaskan Pak mengapa fokusnya Komisi 1 ke situ Pak isunya? Jadi kalau kita membuat badan kecil, ada 2 kutub yang kita rekomendasikan di situ maksudnya soal ASN. Baik. Yang pertama itu kutub di mana kita mendorong agar ada kesetaraan dan keadilan yang tunjangan yang didapatkan oleh ASN. Baik. Gitu. Nah, kutub kedua kita juga memberi catatan agar ASN ini memiliki kinerja, ya kan, memiliki kinerja dan kualifikasinya barangkali lebih diperhatikan gitu, terutama yang berkaitan dengan langsung dengan layanan publik. Layanan terhadap masyarakat. Masyarakat. Itu kan peran kita. Segala sistem administrasi dan berbagai mekanisme itu sebenarnya itu hanya bahasa pengantar. Orientasinya itu ke layanan publik. Gitu. Semuanya di situ muaranya. Gitu. Bukan mekanismenya yang harus membuat kita repot, mengganjal atau membuat kita tidak bisa lari. Tapi sesungguhnya mekanisme atau jalan yang kita tempuh itu, termasuk aturan yang ada yang kita anuti itu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, baik kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi Komisi 1 ini kan memang fokusnya bidangnya pemerintahan, hukum ya Pak ya. Hukum. Jadi memang itu salah satu rekomendasinya Pak ya, peningkatan kualitas ASN. Nah karena Pak Safrudin juga pernah bergerak di era reformasi, boleh Pak kita sedikit membahas isu-isu yang sedang hangat nih Pak. Saat ini yaitu banyaknya aksi demonstrasi dari mahasiswa. Pak Safrudin melihatnya seperti apa Pak pergerakan teman-teman mahasiswa kita saat ini Pak? Saya pikir munculnya pergerakan mahasiswa dari setiap zaman itu ada. Karena berbagai dinamika di setiap zaman juga adalah hal yang menjadi sumbu atau pencetus gerakan-gerakan. Menurut saya teman-teman mahasiswa ini sedang belajar menyuarakan masyarakat, sedang belajar bertanggung jawab pada bangsa dan negara, dan sedang mereka mematangkan dirinya untuk menjadi kader-kader pemimpin di masa depan. Saya juga dulu seperti mereka. Ya barangkali saya tidak bisa menafikan, ya kalaulah hari ini ada kelebihan sedikit aja dari saya, tidak lepas juga dari proses menjadi bagian dari kaum pergerakan ini waktu saat mahasiswa. Gitu. Tetapi akhirnya kita berpikir, orientasi kita pun sama, bagaimana bangsa ini kita bangun agar lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera. Outcome-nya itu ya kesejahteraan. Jadi teman-teman mahasiswa memang harus mewakili suara rakyat Pak ya saat turun ke jalan ya, menuntut keadilan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Ya paling tidak ada arah kontrol. Kan bukan hanya kepada pemerintah, pada legislatif juga. Betul. Karena legislatif juga kan bukan berarti tidak bisa dikontrol, harus dikontrol. Justru wakil mereka itu ada di legislatif.
Itu menurut saya. Nah, kalau orang datang unjuk rasa ke DPRD atau ke DPR, ya emang rumahnya menyampaikan sesuatu. Ya saya nggak mau bicara yang lain. Selama ini kalaupun ada yang demo dan unjuk rasa atau misalnya ada masyarakat, bukan saya mampu menjawab semua, tapi saya tidak mau pergi dari situasi itu. Saya harus datang menerima, karena saya wakilnya mereka. Wakilnya mereka itu bukan karena mereka memilih saya, tidak. Kalau kita udah jadi anggota dewan, siapa saja rakyat, nah itu kita yang wakili. Jadi memang Pak Syafruddin dan kemarin Pak Syafruddin dan Pak Jenal Mutakin ya waktu satu menjadi anggota yang bertahan di DPRD ya Pak saat ada aksi siap-siap bahwa kalau ada mahasiswa yang datang ingin menyampaikan aspirasinya ada anggota yang bisa menerima seperti itu Pak ya. Makan sampai buka puasa di pinggir jalan kita Pak ya. Oke. Saat ini juga aksi masih terus bergerak Pak. Isu yang diangkat itu kan kenaikan harga minyak goreng gitu. Iya. Kenaikan harga sembako. Pak Syafruddin melihatnya apa sih Pak yang harus dirubah Pak? Saya pikir pemerintah harus memiliki kemampuan kontrol pada pengusaha. Tidak boleh terbalik. Pengusaha yang mengontrol kita. Dan pengusaha tidak boleh terlalu menggunakan dalil asal untung. Tapi karena disebut itu menurut saya harus mempertimbangkan juga daya beli, terus kemampuan masyarakat, ekonomi yang berkembang dan lain-lain. Menurut saya kasus minyak goreng kemarin menurut saya lucu, ya kan? Pada saat itu tiba-tiba hilang, ya kan? Tiba-tiba muncul, tapi dengan harga baru. Ini kan sulit kalau kita membantah. Tidak ada yang main. Kalau tidak ada yang main, yang ngalir aja. Waktu dia tidak mungkin pada saat itu tidak sulit menyatakan, tapi harganya naik mungkin, gitu kan? Atau mungkin pada saat dia nongol harga, pada setelah langka terus nongol harganya sama mungkin gitu. Artinya ini kan ada praktek bisnis di sini menurut saya yang tidak begitu dalam persoalan ekonomi. Secara dugaan saya ini memang ya jangan sampai ada. Dan faktanya sekarang sudah ada kejaksaan kan sekarang itu biasa menurut saya. Ya ini kan kejaksaan menurut saya itu dalam kaitan dengan goncangnya bangsa kemarin itu, walaupun dia menimbulkan hal-hal yang berat, tapi kan pembelaan negara pada rakyatnya ya dilakukan. Salah satunya ya nggak boleh. Kan sampai ada yang bikin status atau apa, kita penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, ya kan? Tapi kok kita minyaknya sulit. Ini kan rasionya nggak masuk. Nah itu aja. Oke, baik. Jadi memang pemerintah harus bisa mengontrol karena pemerintah memiliki instrumen yang lengkap Pak ya. Dari membuat peraturan gitu, menentukan kebijakan, dan bahkan penganggaran pun bisa ya. Termasuk putaran barang. Iya betul. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya nih Pak. Sudah menjadi tradisi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di podcast Rumah Rakyat ini kami mengajak para penonton, pendengar semua untuk menyampaikan pertanyaan ke anggota dewan yang menjadi tamu hari ini Pak. Jadi kita sudah melemparkan pertanyaan kepada masyarakat kemarin sampai hari ini. Kira-kira adakah masyarakat yang ingin bertanya kepada Pak Syafruddin melalui akun Instagram @dprd Kota Bogor, dan nampaknya cukup banyak ini Pak pertanyaannya. Dan sudah kita saring dari tim Humas Protokol DPRD. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, Bapak tahun ini mudik nggak Pak? Pulang ke Bima? Saya tidak melupakan kampung halaman saya. Tapi saya mungkin tahun ini belum mudik. Ya kurang tahu ya, kalau kan saya tidak mau ini, saya itu beda. Kalau arusnya ke sana saya enggak. Nanti kalau mungkin arusnya udah ke sini nanti saya ke sana. Baru berangkat gitu. Saya beda. Karena itu salah satu cara saya agar jalan-jalan lebih ringan. Lebih longgar, lebih santai gitu Pak. Saya juga buat saya gitu maksudnya. Dan saya kan Bogor ini kan memang bukan tempat saya baru.
tapi saya menetapi Bogor ini udah lebih dari 30 tahun. Ya. Dan rasanya mudik itu udah gak terlalu kental lagi di dalam diri saya. Ya barangkali saya menengok kampung nanti gitu, dan udah cukup lama. Udah 10 tahun. Terakhir pulang 10 tahun lalu. 10 tahun. Pulang terakhir saya sama wali kota Dian Widianto. Oke. Ya, saya Pulang kan ke itu waktu pernikahan Aswan. Oke. Berarti anak-anak Bapak juga belum pernah lihat kamu Belum ada. asal dari Mereka hanya tahu keturunan orang ini. Oke. Pak, ada pertanyaan kedua nih Pak dari Prasetyo_Iqbal. Memimpin atau dipimpin Pak? Saya dua-duanya siap. Dua-duanya siap. Dua-duanya siap. Memang kita sebagai kader bangsa ini itu memang harus siap dalam dua keadaan itu. Ada kalanya kita memimpin dan ada kalanya kita dipimpin. Oke. Gitu. Dan peran dua-duanya itu berbeda. Kita harus mampu menempatkan diri. Menjadi pemimpin harus menjadi pengayom. Orang terhadap menjadi orang yang dipimpin, kita harus menjadi orang yang loyal. Gitu. Sepanjang perjalanan itu tetap sesuai dengan yang penting memberikan kontribusi nyata Pak ya kepada masyarakat Pak ya. Oke, Pak ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Dita Handayani 87. Enak jadi anggota DPRD atau jadi dosen? Saya tahu nih yang nanya masih saya. Untuk Dita langsung dijawab nih soal masalah ini. Ini dia seorang guru. Oke. Guru yang rajin, guru yang hebat. Oke. Mereka-mereka yang sebenarnya yang sempat teriak selama ini oleh karena mereka belum mendapatkan tunjangan dari BPIP dia sudah. Oke. Yang diperjuangkan oleh DPR ya, masuk saya juga. Oke. Cuma memang saya berteriak itu karena komisi saya komisi 1. Beda komisi Pak. Beda komisi ya, saya cuma bisa mendorong secara tertutup terhadap teman-teman. Dan menurut saya alhamdulillah hari ini sudah ada yang saya. Sudah ada yang saya. Alhamdulillah. Saya mau jawab itu saya menyenangi dua-duanya. Oke. Karena ada korelasi yang kuat. Dosen dituntut untuk terus belajar. Politisi juga tidak boleh meninggalkan proses belajar. Karena dua-duanya itu menyangkut masa depan sebuah peradaban. Oke. Jadi dosen mencerdaskan Pak ya, politisi membawa ke arah perubahan gitu seperti itu ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini rapat-rapat sambil ibadah puasa gimana Pak? Jadi gagal fokus nggak? Ya sebenarnya rapat-rapat ini kan kita nggak terlalu padat juga. Kita jalankan. Tidak ada satu agenda pun di DPRD ini yang ditunda karena puasa dan lain-lain. Puasa tidak mengganggu aktivitas orang. Menurut saya gitu, semua jalan normal. Hanya barangkali ilmu rendahnya aja mungkin yang nggak kerasa oleh karena ya mungkin agamanya juga, ada ininya juga, banyak yang memilih beres rapat ya di ruangan atau santai-santai gitu, maksudnya gitu. Saya pikir perubahannya hanya dalam suasana aja. Tapi kegiatan jalan, bukan hanya rapat-rapat. Turun ke masyarakat kita tetap jalan. Bahkan Sabtu Minggu juga masih. Sabtu Minggu jalan. Turun Pak ya. Bahkan kita kalau nggak turun ke masyarakat, kita yang menerima masyarakat distraksi. Oke. Kemarin juga setahu saya baru menggelar buka bersama Pak ya. Buka bersama. Yang udah 2-3 kali ini. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Taufik_Deris. Sudah apa saja pengawasan yang dilakukan Komisi 1 yang berdampak baik bagi warga Bogor? Khusus nih Pak pertanyaan. Ya, itu untuk sahabat saya Deris, saya pikir yang dilakukan oleh Komisi 1 selama ini berbagai aspek yang tugas dilakukan pengawasan semua. Kita bukan hanya karena ada rapat-rapat di sini. Tiba-tiba kita mendadak mengundang dinas tertentu karena ada masukan dari masyarakat. Itu banyak masukan aspirasi dari masyarakat yang masuk ke DPRD itu kita urai satu persatu. Ya termasuk berkaitan dengan pemanfaatan lahan di sebuah tempat yang salah penggunaannya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan fungsi komisi. Kalaupun ada yang telat yang kita respon, itu barangkali hanya berbenturan dengan jadwal-jadwal lain. Tetapi intinya tidak ada yang kita tidak respon. Tidak ada. Karena fungsi kita memang harus menjembatani menjadi juru bicara masyarakat. Juru bicara bagi masyarakat.
Malah saya beberapa kali meminta, mungkin Kang Fadil masih ingat, malah saya meminta beberapa kali rapat itu dibuka aja. Secara umum, biar wartawan juga masuk ke dalam, biar mereka dengar. Saya juga pengen masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh wakilnya di sini. Oke, jadi semua serba terbuka Pak di Terbuka, DPRD ya. nggak ada masalah. DPRD juga menjadi lebih baik. Dan yang terbaru kemarin Komisi 1 bersama kantor ATR BPN Pak yang membagikan sertifikat PTSL ya Pak di gedung DPRD. Kita mengapresiasi kantor pertanahan Kota Bogor dan para lurah yang sudah membantu masyarakat. Karena ini urusan surat menyurat tanah ini nggak gampang, samping mahal, panjang. Betul. Jadi dengan adanya begini, ya Komisi 1 harus memberi support cepat. Itu maksudnya. Ini hal yang manfaat nyata. Itu kalau ada manfaatnya nyata bagi rakyat, kita nggak boleh nawar. Itu aja. Kita. Pak, pertanyaan terakhir pada saya pribadi nih Pak. 2024 mau kemana Pak? Nah, kalau saya yang pertama sebagai orang yang beriman, saya tunduk pada skenario Allah. Jadi saya hanya menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berperan sebagai apapun yang akan mampir ke saya, sehingga saya mampu menjalankan peran-peran itu dengan baik. Saya ingin menyatukan, mengutip teori gaya. Teori gaya itu kalau tekanannya tinggi, gaya kita banyak, keinginan kita kebanyakan, obsesi kita kejauhan. Gitu. Nah saya lebih baik repot-repot, ya istilahnya ya panas-panasin diri gitu, maksudnya meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kematangan, gitulah, mempertajam nurani dan lain-lain, itulah itu sebagai gaya saya. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan misalnya untuk kembali menjadi DPRD, ya saya kan sudah siap insyaallah. Gitu. Jadi jangan sampai nanti saya bahasa yang sering digunakan di pasaran itu sudah sampai kita menjadi orang yang ayah jam 4, oh jam 6. Itu maksudnya. Jadi nafsunya gede, tenaga kurang. Jadi ini kan kita siapkan diri. Pas kesempatan lewat, ambil. Karena kita udah siap. Jangan sampai kita ditunggu kesempatan. Karena yang nunggu kesempatan banyak. Harus menjemput. Tetapi dari semua mindset itu, pikiran itu arahnya tetap. Kita harus punya nawatu yang benar. Kita ingin menemukan pasal itu hebat, menemukan manfaat. Ya sedikit banyak bermanfaatlah bagi sesama. Toh kita juga tidak dilarang untuk ngurusin diri dan keluarga, tapi kita juga nggak boleh mengesampingkan tetangga sebelah rumah. Itu orang yang kita lewatin teriak buat kita. Itu semua kan harus, alhamdulillah masih ada yang mau negur kita. Betul. Berarti ada terasa begitu Pak? Terasa. Kalau orang sepanjang jalan, ya baru-baru negur, malah mukanya rumnya, saya tobat. Memang nggak ada orang yang nggak mungkin menyapa Pak Sapudi di jalan, karena selain gayanya nyentik itu udah terkenal. Dipanggil ngopi pinggiran, langsung duduk ngopi bayar. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi sekian Pak pembicaraan kita Pak. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan Pak pada sobat parlemen semua atau kepada masyarakat Kota Bogor? Ya, yang pertama saya pikir saya ini sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional, saya yang pertama tentu saya akan melakukan kritik pada diri saya. Itu sudahkah saya menjalankan tugas dan peran yang baik sebagai wakil rakyat? Sudahkah saya mendengar banyak aspirasi rakyat? Ya. Dan sudahkah saya memiliki manfaat yang terasa oleh rakyat ketika mereka memandatkan saya duduk di sini? Itu yang paling utama. Dan saya meyakini DPRD Kota Bogor perubahannya sangat banyak dan jauh lebih baik, insya Allah. Karena ada spirit besar di dalamnya gitu, ingin memiliki diktum yang tadi.
Itu dan bagi semuanya, bagi masyarakat, bagi siapa saja, menurut saya ya kita terus harus saling kawal. DPRD juga harus tetap diawasi, jangan biarkan dia berjalan sendiri. Karena semua lembaga yang menyangkut tata negara kita ini harus tetap mendapat pengawasan dari masyarakat, sehingga kinerjanya, perjalanannya dan berbagai halnya tetap perjalanannya sesuai koridor, output dan outcome-nya ngurusin rakyat mampu kita gapai dengan baik. Gitu, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saprudin sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di podcast Rumah Rakyat. Bagi para sobat parlemen semua yang mau melemparkan isu atau ingin menyarankan siapa lagi yang mau diundang ke sini, bisa langsung komen di kolom Instagram dan juga di kolom komentar YouTube DPRD Kota Bogor. Jadi sekian dari saya Fadil Novianto, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih.